Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 nomor urut 81 sampai 85 yang akan menjelaskan materi terkait metabolisme besi atau Fe. Yang beranggotakan Nur Latifah Milda, STK 420022, Nurul Fitri Aldiwa, STK 420023, Nur Wahidah, STK 420024, Rahmania, STK 420025, Reski Ramadhani, STK 420026, pada mata kuliah Biokimia Dasar, oleh dosen Tri Widiati Putri, SSI, MSI. Baik, saya atas nama Nur Wahidah, NIM STK 420024 akan menjelaskan mengenai pengertian dari metabolisme zat besi atau Fe. Metabolisme zat besi yaitu Fe3+ dan Fe2+ masuk ke lambung. Lambung merupakan Fe3+ menjadi Fe2+ dan kelebihan disimpan dalam bentuk ferritin. Besi akan dibawa ke dalam darah atau biasa disebut alat transport transferin, dan beberapa zat besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Pembentukan sel darah merah dan hemoglobin terjadi di sumsum tulang. Kelebihan zat besi disimpan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Hati akan memecah sel darah merah dan transferin akan mengangkut zat besi dalam darah. Pada umumnya, zat besi di dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan biologik yang tinggi. Zat besi di dalam serealia dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik yang sedang. Sedangkan zat besi yang terdapat pada sebagian besar sayur-sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam, mempunyai ketersediaan biologik yang rendah. Sumber zat besi heme ditemukan pada produk hewani seperti daging, ikan, dan unggas. Sedangkan sumber zat besi non-heme ditemukan pada kacang-kacangan, buah, sayuran, biji-bijian, tahu, dan produk susu, keju, dan telur. Menurut Al-Matsir tahun 2009, zat besi merupakan mikromineral yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Zat besi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan oksigen. Saya Nurul Fitri Aldiwa, NIM STK 420023. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konjugasi zat besi, yaitu hemoglobin, mioglobin, transferin, ferritin, dan hemosiderin. Langsung saja yang pertama, hemoglobin. Hemoglobin mengandung bentuk ferro. Fungsi hemoglobin adalah mentransfer CO2 dari jaringan ke paru-paru untuk diekskresikan ke dalam udara pernapasan dan membawa O2 dari paru-paru ke sel-sel jaringan. Hemoglobin terdapat di dalam eritrosit. Yang kedua yaitu mioglobin. Mioglobin terdapat dalam sel-sel otot, mengandung zat besi dalam bentuk ferro. Fungsi mioglobin ialah dalam kontraksi otot. Selanjutnya yang ketiga yaitu transferin. Transferin mengandung zat besi bentuk ferro. Transferin merupakan konjugat zat besi yang berfungsi mentransport zat besi tersebut di dalam plasma darah dari tempat penimbunan besi ke jaringan-jaringan yang memerlukan. Yang keempat yaitu ferritin. Ferritin adalah bentuk simpanan dan mengandung bentuk ferri. Jika zat besi ferritin diberi kepada transferin untuk ditransport, zat besinya diubah menjadi ferro, dan sebaliknya zat besi dari transferin yang berasal dari penyerapan di dalam usus diberikan kepada ferritin dalam bentuk ferrik untuk kemudian ditimbun. Lalu kemudian hemosiderin. Hemosiderin adalah konjugat protein dengan ferri dan merupakan bentuk simpanan zat besi juga. Untuk dimobilisasikan, zat besi dari hemosiderin diberikan terlebih dahulu kepada ferritin dan kemudian kepada transferin. Saya atas nama Rahmania,
STK 0025 akan menjelaskan tentang siklus zat besi di dalam tubuh. Besi yang diserap usus setiap hari berkisar antara 1-2 mg. Ekstraksi besi terjadi di dalam jumlah yang sama melalui eksfoliasi epitel. Besi dari usus dalam bentuk transferin akan bergabung dengan besi yang dimobilisasi dari makrofag dalam sumsum tulang besar 22 mg untuk dapat memenuhi kebutuhan eritropoiesis sebanyak 24 mg per hari. Eritrosit yang terbentuk secara efektif yang akan beredar melalui sirkulasi memerlukan besi 17 mg, sedangkan besi sebesar 7 mg akan dikembalikan ke makrofag karena terjadinya eritropoiesis inefektif atau hemolisis intramedular. Besi yang terdapat pada eritrosit yang beredar setelah mengalami proses penuaan juga akan dikembalikan ke dalam makrofag sumsum tulang sebesar 17 mg sehingga dapat dilihat sebagian suatu lingkaran tertutup. Saya Rizky Ramadhani, NIM STK 420026. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan utama dari metabolisme besi atau Fe. Yang pertama, besi yang berasal dari hewan adalah besi Heme atau Fe Fe3+, dan yang berasal dari nabati adalah besi non-Heme atau Fero Fe2+. Besi dalam pangan ini mula-mula mengalami pencernaan. Yang kedua, di dalam lambung, Fe3+ larut dalam asam lambung, lalu diikat oleh gastroferin dan direduksi oleh enzim ferrireduktase menjadi Fe2+. Karena besi diserap tubuh dalam bentuk Fe2+. Yang ketiga, sesampainya di dalam mukosa, Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ kembali. Fe3+ selanjutnya berikatan dengan apoferitin yang kemudian ditransformasi menjadi feritin. Yang keempat, di dalam sirkulasi darah atau plasma, Fe2+ dioksidasi lagi menjadi Fe3+ dan dikatalisis oleh enzim peroksida dan berikatan dengan transferin atau suatu beta globulin plasma. Yang kelima, transferin mengangkut Fe2+ ke dalam tempat penyimpanan besi di dalam tubuh, yaitu hati, sumsum tulang, limpa, sistem retikuloendothelial. Kemudian dioksidasi menjadi Fe3+. Fe3+ ini bergabung dengan apoferitin membentuk feritin yang kemudian disimpan di dalam tubuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Latifah Milda. Saya akan membacakan materi penyakit yang terkait dengan kelebihan zat besi atau metabolisme Fe. Yang pertama yaitu keracunan zat besi. Penyebab utamanya karena overdosis suplemen zat besi. Pada kasus seperti ini, zat besi terakumulasi di organ-organ vital seperti hati dan otak, yang kemudian memicu kerusakan serius pada organ kedua tersebut. Gejalanya yaitu meliputi mual, sakit perut, dan muntah. Yang kedua yaitu kanker kolon. Jika terlalu banyak zat besi memiliki potensi karsinogenik atau sifat substansi yang mengendap dan merusak organ, yang menyebabkan kanker usus besar atau kanker kolon. Hal ini dipicu reaksi Fenton tidak terkendali dengan adanya zat besi berlebihan di dalam tubuh dan mendorong ketidakstabilan dan mutasi mengarah ke kanker. Penyakit yang ketiga yaitu hemokromatosis, yang dimana hemokromatosis adalah kelainan bawaan yang disebabkan penumpukan berlebihan zat besi dalam tubuh, yang akhirnya berujung pada kematian sel dan disfungsi banyak organ. Gejalanya yaitu perubahan kulit dan penyakit yang terkait pankreas. Yang keempat yaitu diabetes. Kadar zat besi tinggi dikaitkan dengan meningkatnya resiko diabetes. Pasalnya, zat besi merupakan nutrisi yang membantu mengatur metabolisme. Ketika jumlah zat besi meningkat,
kondisi seperti resistensi insulin dan kegagalan sel beta terjadi, dan yang menyebabkan penyebab utamanya diabetes. Yang kelima yaitu serangan jantung. Kelebihan zat besi pada tubuh bisa menyebabkan gangguan terkait jantung seperti hemokромatosis jantung. Dalam kondisi ini, kelebihan zat besi terakumulasi di jantung dan mengakibatkan keracunan dan disfungsi organ. Yang pada hal itu berujung pada gagal jantung kongesti, detak jantung, dan tidak teratur.